Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para pembaca, bagi para pendengar, bagi para penonton video ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pelajaran strategi pembelajaran matematika atau SPM, yaitu tentang model pembelajaran kooperatif tipe Thinking Pair Share. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama kelompok yang pertama saya sendiri Dea Nadia sebagai moderator dan juga pembaca pemateri pertama. Yang kedua Erika Fitriana sebagai pembaca pemateri kedua. Yang terakhir adalah Ida Ayu Nindiasari sebagai pembaca pemateri terakhir. Untuk itu mari kita ke materinya. Uraian model pembelajaran tipe TPS. Model pembelajaran Thinking Pair Share atau TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dalam kelompok kecil dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Pembelajaran kooperatif TPS ini memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, berdiskusi, menyelesaikan permasalahan, menjawab, dan saling membantu antar anggota kelompok, sehingga dapat mendorong siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dapat terpacu untuk lebih giat dan aktif dalam pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran tipe atau TPS. Yang pertama, berpikir atau thinking. Guru mengajukan satu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri untuk menjawab atau masalah dari pertanyaan yang diajukan tersebut. Yang kedua, berpasangan atau pairing. Guru akan menginstruksikan ke siswa untuk membuat grup belajar yang terdiri dari dua pasangan bebas, tapi lebih diutamakan teman satu bangku. Selanjutnya, siswa akan melakukan diskusi dengan pasangan mengenai pertanyaan atau materi yang telah disampaikan guru. Pada proses diskusi pasti akan terjadi penyatuan opini dan pendapat tentang pikiran mereka mengenai pertanyaan. Proses ini berjalan dalam waktu 6 hingga 8 menit. Karakteristik selanjutnya yang ketiga yaitu berbagi atau sharing. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dan mempresentasikan hasil diskusi grup mengenai pertanyaan atau permasalahan yang telah diberikan oleh guru dengan keseluruhan teman. Tugas guru di sini adalah dengan membimbing setiap jawaban yang dirasakan kurang tepat. Dasar pertimbangan penggunaan model pembelajaran tipe TPS. Yang pertama, pembelajaran kooperatif TPS memberikan kesempatan siswa untuk saling membagi ide-ide dan jawaban paling tepat, dan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan peran aktif dan kerjasama mereka. Yang kedua, sesuai dengan implikasi dari pandangan Ewood dan Strecker dalam Depdiknas 2006, agar potensi siswa dapat berkembang dalam pembelajaran matematika secara optimal, maka guru perlu menyediakan kegiatan yang menyenangkan, membangun pengertian melalui apa yang diketahui siswa, memberikan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erika Fitriana. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktunya. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu dasar pertimbangan penggunaan model pembelajaran tipe TPS yang ketiga. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengalamannya, pengetahuannya, konsep dan prinsip yang telah dimilikinya. Mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan kreatif, sikap demokratis dan terbuka, mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut, menggunakan dan mengembangkan ide siswa secara langsung, belajar
mengevaluasi logika dirinya dan posisinya terhadap orang lain, memanfaatkan siswa sebagai sumber, sehingga siswa terdorong untuk menggali informasi, pustaka maupun sumber lainnya dalam rangka perumusan dan pemecahan masalah. Tujuan model pembelajaran TPS. Yang pertama, pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, memberi siswa banyak waktu untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Yang ketiga, dalam kelompok mereka bekerja tidak hanya sebagai kumpulan individual, tetapi merupakan sesuatu tim kerja yang tangguh. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama yang berbeda latar belakangnya. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran TPS. Yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap ini, guru membuka pembelajaran dengan terlebih dahulu menggali persepsi. Ini dilakukan dengan kegiatan maupun yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, guru menyampaikan kompetensi apa yang akan dicapai pada pembelajaran dan menjelaskan aturan main pembelajaran, baik cara pelaksanaan, pembagian kelompok maupun alokasi waktu untuk setiap tahap kegiatan. Yang kedua, tahap think, berpikir secara individual. Tahap ini dimulai saat guru menyampaikan materi atau informasi terkait mata pelajaran yang diberikan, misalnya dengan cara ceramah atau demonstrasi. Kemudian setelah tahap demonstrasi, guru memberikan suatu masalah, misalnya dalam bentuk pertanyaan yang diberikan dan mewajibkan semua siswa untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut secara individu semampu mereka. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erika Fitriana sebagai pembaca materi kedua. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ida Ayu Nindiasari kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi ini. Tahap selanjutnya dari langkah-langkah model pembelajaran TPS yaitu tahap pair atau berpasangan. Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa secara berpasangan. Misalnya, menentukan bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak pindah mendekati siswa lain. Lalu, siswa bekerja dengan teman sebangkunya untuk saling berbagi ide, jawaban, dan pemikiran mereka atas masalah yang diajukan. Yang keempat, ada tahap share, berbagi jawaban dengan pasangan lain atau kelas. Siswa atau kelompok yang terpilih dalam mempresentasikan jawaban kelompoknya di depan kelas, di depan kelas, jika dimungkinkan, seluruh kelompok dapat maju untuk menyampaikan jawabannya, terlebih jika ada jawaban yang berbeda. Pada kesempatan ini, guru juga langsung dapat memberikan koreksi dan pelurusan terhadap jawaban-jawaban yang telah dipresentasikan siswanya. Ini dimaksudkan agar pada tahap akhir semua bertitik pada satu jawaban yang paling tepat. Tahap yang kelima yaitu penghargaan. Pada tahap akhir, siswa diberikan penghargaan baik dari segi individu maupun kelompok. Nilaian individu didapatkan berdasarkan hasil jawaban pada tahap tinggi. Sedangkan nilai kelompok diambil berdasarkan pada tahap pair and share. Terutama sekali yaitu ketika pada tahap presentasi di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari model pembelajaran tipe TPS ini.
Model pembelajaran tipe Think, Pair, and Share memiliki keunggulan. Menurut Anita Lee, model pembelajaran Think, Pair, and Share memiliki beberapa keunggulan, yaitu meningkatkan partisipasi, cocok untuk tugas sederhana, lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi masing-masing anggota kelompok karena kelompoknya hanya terdiri dari 2 orang. Selanjutnya, ada interaksi lebih mudah dan cepat membentuknya. Selanjutnya, model pembelajaran TPS ini juga lebih efektif dibandingkan model pembelajaran kooperatif yang lainnya. Karena dalam penerapannya hanya memerlukan 1 pasang atau 2 siswa saja dalam kelompoknya. Dan biasanya hanya dipasangkan dengan teman sebangkunya. Selain lebih efektif dalam penerapannya, kedekatan emosional antar teman sebangku lebih intern atau mendalam sehingga memudahkan dalam komunikasi. Yang selanjutnya, ada kekurangan dari model TPS ini. Selain ada kelemahan, model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS memiliki beberapa kelemahan. Menurut Anita Lee, kelemahan model Think, Pair, and Share atau TPS yaitu banyaknya kelompok yang melapor dan perlu dimonitor, atau dibutuhkan cukup banyak sumber daya manusia untuk memonitor kelompok belajar dalam Think, Pair, and Share. Yang selanjutnya, lebih sedikit ide yang muncul karena hanya terdiri dari 2 orang, sehingga ide yang muncul hanya sedikit. Dan selanjutnya, jika ada perselisihan, tidak ada penengahnya, susah diterapkan di sekolah yang rata-rata siswanya memiliki kemampuan yang rendah, dan waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompoknya terlalu banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pembaca pemateri yang ketiga. Terima kasih juga kepada semuanya. Sekian dari kelompok kami. Semoga banyak kelebihan yang dapat didapatkan dan juga manfaat dari video kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.